Selama 8 tahun pasukan Ukraina sudah menghadapi milisi Republik Donetsk di sepanjang 480 km jaringan parit dan kubah senapan mesin laiknya pertahanan Perang Dunia Pertama. Di setiap sisi pertahanan ini berjajar artileri yang diwarisi dari persenjataan era Uni Soviet dan membuat kedua pihak membentengi diri dengan semboyan, keringat menghemat darah. Di Donbas, jika front Ukraina di selatan jatuh setelah pembebasan Volnovaha dan Mariupol dan di utara, dan mundur di luar wilayah Republik Rakyat Lugansk setelah Popasnaya, Severodonetsk dan Lysychansk. Masih ada banyak benteng Kyiv di garis depan dan khususnya antara Donetsk dan Gorlovka di mana pertahanan Ukraina yang paling solid karena diuntungkan oleh jaringan padat kawasan industri yang kondusif untuk pertahanan perkotaan. Front Ukraina antara Donetsk dan Gorlovka ini dipertahankan hidup mati oleh pasukan Ukraina, yang meskipun dilemahkan oleh serangan Rusia dan milisi Donetsk dan Lugansk selama lebih dari 5 bulan. Ternyata masih dapat bertahan dengan putus asa namun efektif berkat jaringan benteng ini yang membuatnya sangat sulit direbut dan mahal untuk serangan frontal. Perlawanan Ukraina ini, yang diyakini akan gagal dalam menghadapi kekuatan artileri Rusia dan keberanian infanteri Republik, dapat digambarkan perlawanan terhormat jika tidak dikotori dengan pemboman genosida sipil yang tercela. Juga bombardemen roket penebar ranjau anti-personil di daerah pemukiman di dalam dan sekitar Donetsk. Kejahatan perangnya ini tidak nantinya membuat pasukan Ukraina kalah terhormat di mata musuh. Sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina, markas komando Kyiv di Donbas telah berubah dari sikap ofensif terhadap Republik Donetsk dan Lugansk. Pada awal Maret ke sikap defensif yang mengandalkan benteng-benteng berbeda yang diperkuat untuk 5 bulan. Mari kita lihat di sini sektor tertentu di Donetsk. Sejak awal Agustus, dimotivasi oleh pemboman Ukraina yang mematikan, pasukan Donetsk dan Lugansk dengan dukungan Rusia terlibat dalam serangan baru terhadap posisi musuh di sekitar Donetsk, Mekivka dan Yasinovataya. Di sektor depan sepanjang sekitar 40 km ini, pasukan Ukraina mengartikulasikan garis pertahanan mereka di sekitar 2 benteng utama, Avdiivka di utara dan Marinka di selatan dan 1 benteng sekunder tetapi pusat, Krasnogorovka, barat Donetsk. Avdiivka adalah yang terpenting dari semua titik dukungan dan yang terbaik dipertahankan karena sisi manfaat dari lingkungan perkotaan industri yang solid dan memiliki jaringan tempat perlindungan bawah tanah yang berasal dari era Perang Dingin. Menghadapi front Donetsk dan Lugansk, titik kuat Ukraina ini dari utara ke selatan, Kamianka, zona industri Promka, Opitnoe, Vodiane, dan Peski. Posisi terakhir ini bersentuhan langsung dengan distrik perkotaan Kuibishevsky dan Kivsky, di pinggiran barat bandara zona di utara Donetsk, Oktyabrski, Veselu, distrik pusat Volvo. Sektor Peski dipertahankan oleh Batalion ke-21 dari Brigade Mekanik Ukraina ke-56, diperkuat oleh unit artileri dan beberapa kelompok nasionalis dan spesialis seperti penembak jitu atau insinyur tempur. Untuk diketahui Peski adalah sebuah desa kecil di pinggiran Donetsk di mana 2.000 penduduk tinggal sebelum perang. Terletak di tanjung kecil yang menghadap ke kota, dihiasi dengan kolam kecil dan dilintasi oleh jalan raya yang menghubungkan Krasnoarmeysk yang disebut Pokrovsk dari Maidan, 50 km, dan di Dnieper, Dnipropetrovska, 220 km. Selama pertempuran pertama di musim panas 2014, Peski menjadi tempat bentrokan sengit antara milisi dan unit nasionalis Ukraina, khususnya Batalion Khusus Neo-Nazi, Dnipro, yang akhirnya mendudukinya pada tanggal 21 Juli tahun 2014. Sejak itu pasukan Ukraina membentengi Peski dan semua desa sekitarnya di utara bandara Donetsk. Selama pertempuran untuk menguasai bandara Donetsk pada musim dingin tahun 2014 sampai tahun 2015, milisi Republik Donetsk di sekitar Batalion Sparta yang dipimpin oleh Motorola dan Somalia, yang dikomandoi oleh Givi, akan menaklukkan bandara. Sementara di barat, pasukan Ukraina menempel di desa Peski, meskipun ada perintah penarikan dari sana. Selama 8 tahun di Peski,
Pasukan Ukraina gigih menghadapi milisi yang mempertahankan distrik utara Donetsk, dan membombardir penduduk sipil di daerah pemukiman mereka. Di Peski, seperti di benteng-benteng eksternal lainnya di Benteng Avdiivka, penduduk meninggalkan desa yang sudah menjadi puing-puing ladang di mana baku tembak tidak pernah berhenti. Hari ini, dihadapkan dengan gencarnya pemboman teror Ukraina di Donetsk, pasukan Rusia dan milisi melancarkan serangan darat pada awal bulan ini. Serangan ini untuk menghancurkan titik dukungan penting yang membentuk perisai di belakang dengan radius sekitar 20 km. Pasukan Ukraina mengoperasikan gempuran artilerinya. Pertempuran yang mengarah pada pembebasan Peski didahului oleh rangkaian pengeboman yang kuat yang dilakukan dengan semua persenjataan yang tersedia. Seperti peluncur roket berganda, Grad, Uragan, Smerch, TOS, Howitzer Ground 122 dan 152 mm, yang menghancurkan sejumlah benteng terpendam, ladang ranjau dan menyebabkan kerugian Ukraina. Sulit membayangkan tingkat apokaliptik serangan artileri Rusia yang mempersiapkan serangan darat. Setiap posisi Ukraina dibombardir oleh bertonton peluru, antara 300 dan 500 amunisi dan kadang-kadang beberapa kali sehari, yang selain kerugian signifikan yang disebabkan sangat menghancurkan benteng yang terkubur, meledak satu persatu depot amunisi dan ladang ranjau. Pasukan Rusia, Donetsk dan Lugansk, terutama unit penyerangan Resimen Republik ke-11 Brigade Vostok, dan Batalion Tank 1, Batalion Somalia, maju di bawah dukungan tembakan artileri Brigade Kalmius dan Korsa, serta artileri dan serangan pesawat Rusia. Jika desa Peski telah dinyatakan jatuh sejak tanggal 6 Agustus, namun ada beberapa distrik terpencil di arah Vodiane di utara dan Pervomaiske di barat laut masih dikuasai oleh unit Ukraina terakhir, yang menutupi pengunduran diri mereka menuju garis Pervomaiske, Vodiane dan Opitnoe, dan di sana garis pertahanan baru Ukraina mungkin akan stabil, sampai serangan berikutnya oleh pasukan Rusia. Pada tanggal 7 Juli Denis Pushilin, Presiden Republik Donetsk datang untuk mengucapkan selamat kepada para pejuangnya atas terobosan tersebut. Menurutnya, pembebasan total Peski harus diselesaikan dalam beberapa hari, kecuali ada serangan balik Ukraina, yang kecil peluangnya karena semua unit Kyiv yang ditempatkan di depan Donetsk sedang menjadi sasaran pemboman intens selama 10 hari. Pembebasan Peski, jika bukan kemenangan strategis yang besar terhadap Avdiivka, dengan menerobos garis pertahanan Ukraina pertama antara Donetsk dan Avdiivka, bagaimanapun, adalah keberhasilan taktis dan psikologis besar pertama yang diperoleh di bagian depan Donetsk ini selama 8 tahun. Terobosan ini dicapai berkat dukungan besar-besaran artileri dan keberanian unit jarak dekat yang menyerang bunker musuh.